Shalom untuk teman-teman semua. Selamat hari Minggu ya untuk kita. Hari ini Minggu tanggal 26 November 2023. Saya kembali mau membagikan pembelajaran firman untuk teman-teman semua dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat 4. Saya akan menyampaikan pembelajaran firman ini dengan topik ya. Topik menyongsong langit dan bumi yang baru, itu topiknya. Sekali lagi, menyongsong langit dan bumi yang baru. Nah, langsung saja teman-teman kita masuk kepada pembelajaran firman di minggu ini ya. Baiklah teman-teman semua, kalau kita perhatikan pada pasal 20 dan juga terkhusus pasal 21 ini ya. Dua pasal ini mau memberikan informasi yang sangat penting kepada kita tentang the last days dan juga the end of the day, seperti itu ya. Dan apa yang ditekankan dalam dua pasal itu adalah tentang perubahan. Yang mana perubahan itu adalah penggenapan dari kehendak Bapa kita yang di sorga. Nah, tentang perubahan ini saya mau katakan kepada teman-teman semua ya. Jika Tuhan bergerak di dalam hidup kita, atau jika Tuhan bekerja di dalam hidup kita, pasti akan ada perubahan yang besar. Teman-teman setuju ya? Benar. Perubahannya apa teman-teman? Tentu hidup kita ini akan semakin mencerminkan hidup Yesus. Kita akan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Itu perubahannya. Nah, perubahan yang ditampilkan di dalam Wahyu pasal 20 sampai pasal 21 itu adalah perubahan yang terakhir teman-teman. Perubahan yang terakhir yang akan dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita. Dan ini adalah perubahan yang sesuai dengan kerajaan Tuhan. Kita sudah belajar ya, kita sudah belajar bahwa kerajaan Tuhan itu akan datang dalam tahapan-tahapan ya, plural dia, tahapan-tahapan. Jadi khusus saja dari Wahyu 20 sampai 21, kita bisa menemukan di sana ada dua tahapan secara umum. Tahapan yang pertama disebut sebagai tahapan kerajaan 1000 tahun, millennial kingdom. Jadi tahapan 1000 tahun ini teman-teman, ini adalah tahapan di mana firman Tuhan dinyatakan ya. Firman Tuhan dinyatakan. Dan sesudah tahapan ini ya, akan ada elemen penghakiman. Yang mana elemen penghakiman itu akan menghantarkan kita kepada tahapan yang kedua. Apa tahapan yang kedua? Itu yang kita temukan dalam Wahyu 21. Kerajaan Tuhan, the kingdom of God. Kerajaan inilah yang dikenal sebagai Jerusalem yang baru, the new Jerusalem. Nah, teman-teman semua, itulah secara singkat ya, dua tahapan yang disampaikan kepada kita melalui Wahyu pasal 20 sampai Wahyu pasal 21. Sekarang Wahyu pasal 21 ini ya yang akan kita bahas hanya ayat 1 sampai ayat 4. Wahyu pasal 21 ini dibuka dengan beberapa informasi yang sangat penting. Tetapi apa yang disampaikan di sini ya seharusnya tidak mengejutkan lagi bagi kita. Kenapa? Karena Mesias kita sudah mengajarkan kepada kita bahwa akan terjadi perubahan seperti apa yang ditampilkan dalam ayat 1 sampai ayat 4 di sini. Oh ya teman-teman semua, sebelum kita melanjut lebih jauh ya, saya mau mengingatkan kepada kita. Kitab Wahyu ini ada konteks historisnya, oke?
Ya, ada konteks historisnya. Tetapi bukan itu saja yang penting. Kitab Wahyu ini ada juga simbol-simbol di sana yang perlu untuk kita maknai. Dan tentang ini saya mau katakan kepada kita, cara kita untuk memaknai simbol-simbol yang ada di dalam kitab Wahyu ini adalah dengan cara membiarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Saya yakin teman-teman semua paham apa yang saya katakan ini. Itu aja yang mau saya sampaikan kepada kita. Kita langsung masuk ke ayat yang pertama ya. Wahyu pasal 21 ayat yang pertama. Dikatakan di sana, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Nah, teman-teman semua, Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru. A new heaven and a new earth. Seperti itu. Tentang ini teman-teman, ada beberapa implikasi penting tentang fakta yang ditampilkan dalam ayat 1 ini. Saya mau sampaikan kepada kita teman-teman, Mesias kita Yesus Kristus mengajarkan tentang hukum ya, tentang hukum Taurat dalam Matius pasal 5. Kalau disebut Matius pasal 5 kita semua langsung tahu, oh ini tentang khotbah di bukit, ya kan? Iya, diajarkan di sana tentang apa tadi? Torah. Oke? Melompat ke Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya juga menekankan tentang Taurat dan juga firman Tuhan. Secara khusus Yesaya pasal 2 ya, di sana dibicarakan tentang the last days seperti itu ya. The last days. Dikatakan karena dari Sion akan keluar Taurat, the law of God dari Sion ya. Dan dari Jerusalem firman Tuhan, the word of the Lord. Nah, Yesaya pasal 2 ini teman-teman menekankan sekali lagi tentang hukum Taurat dan juga firman Tuhan. Dua hal ini sangat penting ya untuk kita pahami bersama-sama. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 17 dan seterusnya, Matius pasal 5 ya 17 dan seterusnya, di sana kita bisa melihat Mesias berjanji. Ya, Mesias katakan seperti ini, jangan berpikir aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa kata Mesias? Ini janjinya, aku datang untuk menggenapinya, kata Yesus Mesias kita. Mesias kita katakan di sana ya, tidak satu iota pun, teman-teman pasti tahu ya, ayat itu, tidak satu iota pun dari hukum Taurat, dari kitab para nabi itu akan diabaikan sampai segalanya tergenapi. Poinnya ini teman-teman. Poinnya apa? Ketika kita hidup saat ini, oke? Ketika kita hidup saat ini sampai sebelum langit dan bumi ini berlalu, akan ada relevansi hidup kita dengan hukum Taurat itu. Akan ada relevansi ya. Hidup kita dengan hukum Taurat itu. Tetapi di langit yang baru dan di bumi yang baru itu tidak akan ada lagi hukum Taurat. Kenapa? Karena tidak akan ada lagi yang melakukan dosa. Dan di ayat yang pertama ini, bagian terakhirnya dikatakan di sana, dan laut pun tidak ada lagi. Pertanyaannya teman-teman, apa implikasinya ini? Begitu ya. Apa implikasinya ini? Saya mau sampaikan dua hal tentang ini kepada kita. Yang pertama teman-teman, mulai Wahyu pasal 12, jika kita baca di sana, sudah ada penekanan tentang laut ya. Sudah ada penekanan tentang laut. Dan dalam Wahyu pasal 13
Ditampilkan di sana laut itu melambangkan ketidakstabilan seperti itu. Kenapa disebut ketidakstabilan? Karena laut terus-menerus bergerak. Terus-menerus bergerak sehingga terjadi ketidakstabilan. Dari sini ya, laut itu identik dengan apa yang tidak stabil. Dan di dalam Yerusalem yang baru, dalam pasal 21 ayat 1 bagian akhir ini, dalam Yerusalem yang baru itu tidak akan ada lagi ketidakstabilan. Pertanyaannya kenapa? Karena semuanya di sana akan ditegakkan dengan sempurna. Semuanya di sana akan diordinasi seperti itu ya, ditahbiskan menurut kehendak Tuhan. Semuanya menurut kehendak Tuhan seperti itu. Yang kemudian yang kedua tentang laut ini ya, dari sudut pandang Yahudi lah. Dari sudut pandang Yahudi kita tahu bahwa laut ini juga menjadi referensi ya, referensi untuk apa? Untuk rasa takut yang tidak diketahui. Nah, rasa takut yang tidak diketahui kalau kita baca dalam Wahyu ya, dan juga dalam Perjanjian Lama. Sehingga jika dikatakan tidak ada lagi laut, tidak ada lagi alasan untuk menjadi takut. Mengapa teman-teman? Tidak ada alasan menjadi takut. Mengapa? Karena kerajaan Tuhan sudah datang di dalam kepenuhannya. Selanjutnya ayat yang kedua ya, singkat saja teman-teman, ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, tentang ini ya teman-teman semua, kerajaan Tuhan dalam keadaan terakhirnya yang sempurna itu disebut sebagai Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru. Tentang ini saya ingin menegaskan suatu hal kepada teman-teman semua. Saya mau katakan ini kepada kita. Kita harus memakai terminologi ya dari kitab suci. Mengapa? Karena sekarang teman-teman, sekarang ada orang yang pakai istilah Palestina yang baru. Sudah ada orang yang mempromosikan istilah Palestina yang baru ini. Teman-teman semua, dalam Alkitab tidak ditemukan Israel disebut sebagai Palestina. Sehingga jika kita percaya ya, jika kita percaya kepada firman Yahweh Israel dalam Alkitab, jika kita adalah orang-orang yang ada di bawah otoritas kitab suci, maka kita semua akan memakai istilah-istilah yang ada di dalam kitab suci. Kata Palestina itu berasal dari akar kata yang sama dari Filistin. Ya, kita semua sering mendengar Filistin ini dalam Perjanjian Lama. Siapa Filistin ini? Tentu kata Filistin ini berbicara tentang musuh Israel ya. Kata Filistin ini bicara tentang orang-orang yang menentang Raja David. Bukan hanya Raja David ya, tapi kerajaan yang dijanjikan dari Raja David ini. Dan kalau kita baca dalam kitab Obaja ya, kitab Obaja digambarkan di sana tentang apa? Konflik atau peperangan terakhir ya. Ada konflik digambarkan atau peperangan terakhir pada masa sebelum tahapan kerajaan 1000 tahun, di mana akan terjadi perang antara anak-anak Yakub Israel dan anak-anak Esau yang kemudian menjadi anak-anak Palestina itu sendiri. Sehingga melalui ini saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, kita tidak bisa ya memakai istilah Palestina ketika menunjuk kepada Israel. Sebagaimana Tuhan menunjuk tanah Kanaan itu kepada Israel, bukan kepada Palestina. Sehingga di sini dikatakan tegas, teman-teman. Tegas dikatakan di sini,
akan ada Yerusalem yang baru. Dan Yerusalem ya, ini menjadi frasa yang sangat penting untuk seluruh dunia ini. Teman-teman, Yerusalem ini terdiri dari dua kata. Kata Yeru ini artinya mewarisi ya, mewarisi, sementara yang satu lagi kata Salem atau Shalom. Ini sering sekali kita terjemahkan dengan damai atau peace ya. Tapi sebenarnya makna dari kata Salem atau Shalom ini maknanya terpenuhinya kehendak Tuhan. Itu sebenarnya maknanya. Sehingga teman-teman, Shalom adalah ketika kehendak Tuhan terwujud. Nah, sekarang hal yang menarik dari Yerusalem yang baru ya, itu adalah kata new-nya, kata baru ya. Itu satu hal yang sangat menarik dalam bagian ini. Alkitab menunjukkan kepada kita ada hubungan antara kata baru dengan kerajaan. Mesias, Yesus Mesias kita mengajarkan kepada kita bahwa dalam kerajaan Tuhan akan ada realita yang baru. Tetapi bukan hanya satu realita yang baru teman-teman. Bahkan dikatakan semuanya akan diubah menjadi baru itu ya. Lalu kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Yakov, secara khusus kalau tidak salah Yakobus 1 ayat 17 itu. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan setiap pemberian yang baik dan sempurna datang dari Tuhan, ya kan? Setiap pemberian yang baik dan sempurna datang dari Tuhan. Dan Yerusalem yang baru ini juga seperti itu. Yerusalem yang baru teman-teman itu adalah pemberian yang datang dari Tuhan. Tuhan menyediakan kepada kita kerajaan yang sempurna ya. Dan untuk kerajaan yang sempurna ini kita tidak mengusahakannya kawan-kawan. Kita tidak mengusahakannya, kita tidak memperolehnya, kita tidak berjuang untuk itu. Itu adalah gift dari Bapa kepada kita. Pemberian Bapa. Lalu saya mau sampaikan kepada kita, ada hubungan antara kata shalom dengan sempurna. Oke? Kata shalom dengan sempurna. Karena dalam bahasa Ibrani, kata sempurna ini adalah kata muslam ya. Yang datang dari akar kata yang sama dengan shalom. Ini bisa dimaknai to fulfill seperti itu, to make whole ya. To make complete dan juga to fill up that which is lacking or insufficient seperti itu. Dalam pengertian yang terakhir tadi ya, apa yang bisa membuat sesuatu yang tidak cukup menjadi cukup? Ya teman-teman, apa yang bisa membuat sesuatu yang tidak cukup menjadi cukup? Itu adalah grace of God. Grace of God lah yang membuat apa yang tidak cukup menjadi cukup. Ungkapan yang terakhir teman-teman dikatakan yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, Yerusalem yang baru dihubungkan dengan pengantin perempuan. Pertanyaannya, mengapa? Karena ada hubungan yang melekat antara Yerusalem yang baru dan umat Tuhan sebagai mempelai perempuan, teman-teman. Mesias kita Yesus Kristus berkata dalam Injil Yohanes, "Aku akan pergi untuk apa? Mempersiapkan tempat untukmu." Sekali lagi, Mesias kita katakan, "Aku akan pergi untuk mempersiapkan tempat untukmu." Artinya apa? Artinya ada hubungan teman-teman antara tempat kerajaan yang disiapkan oleh Mesias dengan umatnya. Tempat itu disiapkan untuk siapa? Umatnya. Seperti itu. Jadi tempat itu teman-teman telah dipersiapkan untuk kita. Ya, tempat itu telah dipersiapkan untuk kita dan
kita telah dipersiapkan untuk Tuhan sebagai mempelai perempuan untuk mempelai laki-laki. Selanjutnya ayat yang ketiga ya teman-teman. Ayat yang ketiga di sana dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ungkapan yang menarik di sini yang pertama adalah dari tahta, seperti itu ya, dari tahta. Tentang ini teman-teman semua, ada yang mengatakan ungkapan ini sebenarnya adalah heaven, seperti itu ya, heaven. Sepertinya manuskrip yang baik adalah yang memakai kata tahta seperti yang diterjemahkan dalam LAI Bahasa Indonesia ini ya. Tahta teman-teman. Dan tentang kata tahta ini dalam pasal tertentu ya, istilah tahta ini bisa muncul sampai 12 kali. Dan saya mau katakan kepada kita, kata tahta ini menjadi satu kata kunci dalam kitab Wahyu. Jadi di sini di ayat 3 ini dikatakan Yohanes mendengar suara dari heaven, seperti itu ya. Yohanes mendengar suara dari heaven dan lebih spesifiknya lagi suara itu datang dari tahta. Apa isi atau bunyi suara itu? Lihatlah katanya. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Teman-teman, kita sangat paham dan kita tahu ya, kitab Wahyu itu menunjuk Mesias kita Yesus Kristus sebagai the lamb that was slain. Itu ya, anak domba yang disembelih. Itu kan? Kitab Wahyu menunjukkan Tuhan Yesus sebagai anak domba yang tersembelih. Dan kita belajar dari Alkitab kita bahwa domba itu berhubungan dengan penebusan ya teman-teman. Domba berhubungan dengan penebusan. Dan penebusan itu berhubungan dengan keintiman manusia dengan Tuhan. Apa yang mau saya sampaikan kepada kita melalui ini ya, istilah penebusan teman-teman itu menjadi kunci untuk memahami pasal 21 ini. Teman-teman semua, penebusan, kalau disebut penebusan, itu tentang apa? Ya. Itu tentang apa penebusan? Jika ditanyakan kepada Rabi Hasid, ya, ini Yudaisme Hasid, ya, yang menekankan tentang kesalehan dan juga pietis seperti itu. Ya. Jika ditanyakan kepada mereka apa yang paling Tuhan inginkan, apa yang paling Tuhan inginkan, mereka akan mengatakan Tuhan itu sempurna. Tuhan itu komplit, tidak kekurangan apapun, dia tidak membutuhkan apapun. Mereka akan mengatakan seperti itu teman-teman. Tapi kalau ditanyakan ya, apa yang paling Tuhan inginkan, mereka akan menjawab habitation in the lower world. Tempat tinggal berdiam di dunia bawah. Maksudnya teman-teman, maksudnya keinginan Tuhan adalah tinggal bersama-sama dengan kita secara intim. Itu keinginan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan pengumuman dari heaven secara spesifik dari tahta itu. Lihatlah katanya, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Pertanyaannya teman-teman, bagaimana ini bisa terjadi? Pertanyaannya, bagaimana ini bisa diwujudkan? Apa yang memungkinkan Tuhan yang suci dan sempurna bisa tinggal bersama dengan orang-orang berdosa? Apa yang bisa memungkinkan itu? Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya ya. Yesaya katakan, celakalah aku. Kenapa? Karena aku berdosa. Dan aku tinggal di tengah-tengah orang berdosa. Jika Tuhan datang, itu kabar buruk. Kenapa? Karena kita akan hancur. Karena dosa kita. Tapi ada solusinya, ya kan? Solusinya apa? Penebusan teman-teman. Penebusan.
Ungkapan mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka, teman-teman. Ungkapan ini adalah definisi dari para rabi tentang penebusan. Ya, penebusan. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Penebusan. Manusia yang berdosa bisa tinggal bersama dengan Tuhan yang kudus melalui penebusan. Penebusan adalah pembelian dengan harga yang dibayarkan. Harga yang dibayarkan dengan darah Mesias, anak domba Allah yang disembelih. Dan kalau kita baca Ibrani pasal 9, dikatakan di sana Mesias telah membeli kita untuk penebusan kekal. Seperti itu teman-teman ya. Penebusan yang kekal. Sekarang kita sampai kepada ayat yang keempat. Ayat yang terakhir untuk kita semua teman-teman. Ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, teman-teman semua, kita tahu sama-sama ya. Kita tahu sama-sama ada hubungan antara dosa dan kematian, benar? Ya, ada hubungan antara dosa dan kematian. Baik dosa dan kematian itu termasuk kepada segala sesuatu yang lama. Sekali lagi, baik dosa dan kematian itu termasuk kepada segala sesuatu yang lama. Segala sesuatu yang lama ini menunjuk kepada dunia kita saat ini, ya kan? Nah, karena tidak ada lagi dosa, ya, karena tidak ada lagi dosa, satu-satunya permasalahan hidup kita sampai saat ini, semua kita manusia bermasalah dalam hal ini, dosa. Karena tidak ada lagi dosa, ya, maka hal-hal ini juga tidak akan ada lagi di sana, teman-teman. Sekarang, teman-teman semua, sekarang, mengapa kita harus bersemangat? Mengapa kita harus tertarik untuk Yerusalem yang baru itu? Kenapa kita harus bersemangat untuk the kingdom of God? Jawabnya, karena di sana tidak akan ada lagi kesedihan. Di sana tidak akan ada lagi penderitaan. Tidak akan ada lagi dosa, rasa sakit, tangisan, dan segala yang ada pada masa sekarang ini. Semua itu ada di zaman sekarang sebagai hasil dari dosa. Benar enggak? Semua itu ada pada masa kita sekarang sebagai hasil dari dosa. Teman-teman, saya mau sampaikan kepada kita dengan kondisi pikiran kita saat ini ya, yang serba terbatas, serba tidak tahu. Kita tidak mampu untuk memahami realita yang baru itu. Sebagaimana yang dilihat oleh Yohanes, kita tidak mampu untuk memahaminya. Karena realita itu ya benar-benar baru, teman-teman. Realita itu benar-benar baru dan berbeda dari segala sesuatu yang dapat kita alami di dunia ini saat ini. Jadi poinnya seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, akan terjadi perubahan, teman-teman. Benar-benar baru, akan terjadi transformasi yang sangat besar. Dan karenanya, teman-teman, mari kita bersiap untuk perubahan, ya. Mari kita bersiap untuk perubahan yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita saat ini dan juga nanti kelak. Mari kita bersiap untuk perubahan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.